谭云，可让我们兄弟几个等得好苦啊！哎，我们活捉你，我韩某直接就宰了你。我和慕容坤之间的恩怨，本不想伤及太多。你在我眼中就是一只蝼蚁。作对，哎，厉害！ Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan kembali membahas serta melanjutkan alur film Donghua Against the Sky Supreme, yang mana ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Setelah sebelumnya Tan Yun berhasil mengalahkan Tan dengan menusuk parutan menggunakan belati milik Tan itu sendiri, hingga kemudian Ye Tian pun hadir untuk membunuh Tan Yun bersama seluruh anak buahnya. Yang kemudian Ye Tian pun mengancam akan membunuh Tan Yun karena Tan Yun telah membunuh Wei Qi di episode sebelumnya. Akan tetapi Ye Tian akan mengampuni Tan Yun jika Tan Yun bersedia untuk meminta maaf. Yang kemudian tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Tan Yun dan ia memilih untuk melawan Ye Tian dan semua pasukannya. Hingga tak lama setelahnya, pertarungan pun benar-benar terjadi di antara mereka semua.那就要看你有没有这个本事了。一品凡气，你更不如我。去死吧！ Ye Tian yang akan menusuk Tan Yun dengan pedangnya, kemudian datanglah Zhong Wuxiao untuk menghentikan amukan Ye Tian saat itu juga. Dengan sombongnya kemudian Ye Tian pun mengatakan tak akan takut meskipun akan dikeroyok, namun ia masih memohon pada Zhong Wu agar tak ikut campur akan dendam pribadinya pada Tan Yun. Zhong Wuxiao yang masih terluka akibat amukan iblis keras salju membuat Ye Tian makin sombong dan mulai meremehkan Zhong Wu. Namun karena bos Ye Tian yang bernama Ling Hu sangat menyukai Zhong Wu, maka Ye Tian memilih untuk tidak melawan Tan Yun karena sepertinya ia sangat patuh pada Ling Hu. Namun saat Tan Yun dan Zhong Wu akan pergi, Ye Tian malah mengolok-olok Tan Yun dan ia mengancam akan membunuh Tan Yun di kesempatan lain. Tak mau diremehkan, Tan Yun pun menantang Ye Tian untuk bertanding di arena pertarungan hidup dan mati dalam waktu 3 bulan ke depan dari sekarang. Namun Ye Tian malah meminta dipercepat, yaitu dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. 师弟，你不能答应。多谢师姐关。1个月时间也就只够。刚才谢谢你出手相救，否则我凶得紧。你伤得重不重？还好，把你的右臂抬起来。 该死的中武士妖！1个月后在生死台，我看谁。 Sesaat sebelum kembali memasuki portal antar dimensi untuk kembali ke dunia asalnya, Zhong Wu mengatakan seharusnya Tan Yun tak menerima tantangan dari Ye Tian karena Ye Tian saat ini sudah ada dalam nomor ke-48 dalam daftar Qianlong, yang kemudian membuat Tan Yun cukup terkejut akan fakta tersebut. Namun dengan percaya diri ia kemudian mengatakan bahwa ia akan berdiri paling terakhir untuk memenangkan pertandingan. Ye Tian yang sudah ada dalam peringkat 48 dari daftar Qianlong membuat Tan Yun penasaran mengapa Ye Tian sepertinya terlihat segan pada Zhong Wu. Hingga kemudian Tan Yun pun mencoba menanyakan saat ini Zhong Wu sudah ada dalam peringkat keberapa dalam daftar Qianlong. Tan Yun pun menebak Zhong Wu ada dalam peringkat ke-30, namun Zhong Wu pun kemudian tertawa mendengarnya. Hingga saat Tan Yun membandingkan Zhong Wu dengan Mu Mengyi, Zhong Wu pun terlihat amat kesal. Dan tak lama setelahnya dikatakanlah bahwa Zhong Wu saat ini sebenarnya ada dalam tingkat yang sama dengan Liu Rulong, yaitu tingkat ketiga. Dan itu membuat Tan Yun cukup terkejut. Apalagi dikatakan bahwa Zhong Wu adalah adik sepupu dari Liu Rulong. 活着走下生死台的一定是我。你万不可掉以轻心。多谢师姐提醒。和我义兄并列第3。 湖中之龙，我觉得你们肯定能谈到一处。处理，先走一步了。谭师弟，
Setelah keluar dari portal kemudian Tan Yun pun bertemu dengan Mu Mengyi yang langsung memeluk Tan Yun karena ia khawatir akan keadaan Tan Yun. Hingga terlihat keduanya menjadi bahan pembicaraan orang-orang karena mereka keheranan mengapa Tan Yun sebegitu beraninya untuk mendekati Mu Mengyi yang selama ini telah diincar-incar oleh Murong. Dan saat dengan asiknya mereka menggibahi Tan Yun, kemudian datanglah Su Ziyan yang langsung menghentikan pergibahan mereka dengan cara mengancam mereka yang berani menyebarkan gosip yang tidak benar tentang Tan Yun dan juga Mu Mengyi. Mu Mengyi terlihat amat khawatir akan keadaan Tan Yun karena kebaikan Tan Yun padanya selama ini. Hingga saat Mu Mengyi menanyakan luka di lengan Tan Yun pun menjawabnya bahwa ia mendapatkan luka tersebut saat ia ada di lembah Suyu dan yang mengobati luka tersebut adalah Zhongwu Xiao. Su Ziyan yang mendengarnya membuatnya kemudian memarahi Tan Yun karena Mu Mengyi telah menunggunya selama 7 hari tapi Tan Yun malah bersama wanita lain di lembah Suyu. Tak berhenti di situ saja, Su Ziyan pun kembali memarahi Tan Yun karena Tan Yun berkumpul bersama Zhongwu yang Su Ziyan anggap sebagai orang jahat. Apalagi ia mengira bahwa Tan Yun adalah sebagai pacar dari Mu Mengyi. Hingga saat Mu Mengyi menjelaskan bahwa Tan Yun adalah penyelamat sekaligus temannya, Su Ziyan pun kaget mendengar sebuah fakta tersebut dan membuat Tan Yun tertawa mendengarnya. Dan saat Tan Yun menjelaskan bahwa saat ia di lembah Suyu ia bertemu dengan Zhongwu adalah karena ia menyelamatkan Zhongwu dari kejaran iblis keras salju. Dan Tan Yun menjelaskan bahwa ia bisa selamat dari amukan Yetian saat di lembah Suyu adalah juga karena berkat bantuan dari Zhongwu. Dan dengan hal tersebutlah maka ia pun keluar dari lembah Suyu, pastinya juga bersama Zhongwu Xiao. Su Ziyan kemudian menjelaskan bahwa Zhongwu adalah orang yang licik karena ia pernah meracuni Mu Mengyi saat keduanya ada dalam jalannya pertandingan. Maka Su Ziyan pun menyuruh Tan Yun untuk menjauhi Zhongwu karena sebenarnya Tan Yun tak mengerti akan sifat yang sebenarnya dari Zhongwu Xiao. 事后他死活抵赖，真是不要脸。明天大长老要宣布大事，据说来华城，回头我给你详细的讲。 Singkat cerita, kini Yetian pun menghadap pada tuannya yang tak lain dan tak bukan adalah Ling Hu Jiangkong. Dan kedatangannya ke sana adalah untuk melaporkan bahwa ia telah gagal dalam membunuh Tan Yun. Ling Hu yang cukup terkejut akan hal tersebut kemudian Yetian menjelaskan bahwa kekuatan Tan Yun yang ranah kultivasinya terbilang rendah ternyata sangatlah kuat. Dan lonjakannya mengerikan hingga seluruh anak buahnya terbunuh oleh Tan Yun. Apalagi dikatakan bahwa Tan Yun menggunakan teknik mata yang dapat memanipulasi anak buah Yetian untuk tunduk pada Tan Yun. Dan Yetian pun melaporkan bahwa Zhongwu Xiao telah membela Tan Yun mati-matian hingga membuatnya tak bisa untuk melawan Tan Yun. Tak hanya itu, Yetian pun menjelaskan bahwa Tan Yun dan Zhongwu terlihat sangat mesra hingga membuat Ling Hu pun sontak marah dan cemburu mendengarnya. Dan karena itu, ia pun menyuruh Yetian agar membunuh Tan Yun dalam 3 hari ke depan. Namun karena Yetian sudah ada perjanjian bahwa ia akan bertarung di bulan depan bersama Tan Yun, maka ia memohon agar Ling Hu memberinya waktu. Setelahnya Yetian pun kembali melaporkan saat di lembah Suyu, anak buah Murong juga menyerang Tan Yun dan ia tak tahu apa sebabnya. 区区一个新晋地殿，看到穆梦逸居然主动对谭云投怀送抱。 Tan si anak buah Murong ternyata kini masih hidup dengan belati yang masih menancap di dadanya dan terlihat kini ia sedang dimarahi habis-habisan oleh Murong karena kegagalan misinya dalam membunuh Tan Yun. Tan pun meminta maaf pada Murong serta memintanya untuk menyembuhkan dirinya yang kini terinfeksi racun dari belatinya sendiri. 小的身上中了断外尸骨毒，可小的你的匕首所伤，真是废物！谭云，我跟你没完！ Tan Yun, Mu Mengyi dan beberapa siswa lain kemudian kini berada di sekte dan di sanalah mereka akan mendapatkan sebuah pengumuman penting yang kemudian datanglah King Qiu Chen, tetua agung gerbang luar sekte suci Huangfu, yang kemudian si tetua pun mengumumkan tentang pertandingan kualifikasi ujian yang akan diadakan 1 bulan ke depan. Dan tujuan diadakannya adalah sebagai sarana yang disediakan sekte agar setiap murid masuk dalam daftar Qianlong dengan catatan hanya mereka yang bisa melewati semua rintangannya. Mereka yang berhasil lulus akan mendapatkan hadiah khusus dari sekte dan tentunya juga akan mendapatkan harta karun yang ada di lembah Yunsen. Setelah King Qiu Chen menyuruh semua siswa untuk berlatih dengan keras dan kemudian pergi dari sana, Mu Mengyi pun mengungkapkan bahwa ia khawatir akan keadaan Tan Yun dan menyuruh Tan Yun untuk lebih sering datang dan mengobati lukanya di kediaman Mu Mengyi. Meskipun Tan Yun mempunyai banyak musuh dan bisa saja ia ikut terlibat jika ikut campur, Mu Mengyi tetap tak peduli karena yang ia utamakan hanyalah keselamatan dari Tan Yun. Yang ternyata setelahnya, datanglah Murong yang seketika itu datang mengancam Tan Yun. Mu Mengyi pun kemudian ikut menyahut untuk kemudian ia pun membela Tan
Tan Yun, Murong yang sangat benci pada Tan Yun, hampir saja ia mencelakai Tan Yun saat itu juga. Namun lagi dan lagi, untungnya dihalangi oleh Mu Mengyi dengan mengancam akan mengumbar semua aib Murong di depan semua orang. Tan Yun pun kemudian mencoba menenangkan Mu Mengyi dan memanggil Murong dengan sebutan anjing gila dan mengajak Mu Mengyi untuk pulang serta pergi dari tempat tersebut. 我不想看到你，给我滚！有我在，你就休想对谭云动手。我劝你好自为。穆梦逸，我告诉你，你想吃什么，我都给你烤。好呀好呀，慕容师兄，多谢你的助攻。